Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait sifat-sifat cahaya sesi kelima. Atau lebih tepatnya kita akan ngebahas terkait interferensi lapisan tipis nih. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait interferensi lapisan tipis, kalian pernah tahu ini nggak? Iya, waktu kalian main balon sabun, kalian bakal ngeliat kayak ada pola pelangi kayak gini nggak sih? Kenapa ya? Nah, buat tahu jawabannya, berarti kita harus paham dulu deh konsep yang namanya interferensi pada lapisan tipis, yaitu interferensi cahaya akibat pantulan pada lapisan tipis. Gelembung balon tadi, kalau seandainya kita bedah, kurang lebih itu bentuknya kayak gini nih. Di sini merupakan udara, dan ini merupakan bagian lapisan sabun yang sangat tipis. Dan di dalamnya adalah udara ya. Kalau kita perbesar bagian ini, kurang lebih tuh bentuknya bakal kayak gini nih, di mana ketebalan lapisannya yaitu D dan indeks bias lapisannya yaitu N. Cahaya yang datang dengan sudut I, dia tuh akan dibiaskan mendekati garis normalnya. Dan juga ada sebagian yang dipantulkan nih kayak gini, di mana sudut biasnya yaitu R dan sudut pantulnya sama nih yaitu I. Kemudian cahaya yang dibiaskan ini dia juga akan terpantul nih dan balik dibiaskan menjauhi garis normalnya. Karena cahaya di sini, dia itu bergerak dari medium lebih rapat ke medium yang lebih renggang. Alhasil, cahayanya dibiaskan menjauhi garis normalnya nih. Dari kedua sinar inilah, bakal ada yang namanya paduan gelombang, atau kita kenal sebagai interferensi. Fakta menariknya adalah, gelombang yang datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat, gitu ya. Fase gelombang pantulnya, itu akan dibalikan sebesar 90 derajat. Artinya, kalau seandainya ada gelombang kayak gini, maka gelombang yang dipantulkan di sini yaitu berkebalikan di fasenya. Sedangkan gelombang yang dibiaskan nggak dibalikan atau konstan nilainya. Alhasil nanti bakal ada paduan gelombang dari kedua sinar ini nih. Nah, di sini juga sama nih. Penyebab dari interferensi adalah perbedaan lintasan cahaya. Kita simbolkan lintasan cahaya yang dipantulkan pertama yaitu S1 dan ini merupakan S2 nih. Perbedaan lintasannya yaitu delta S sama dengan S2 dari sini ke sini ya. Dikurangi dengan S1 nih dari sini ke sini. Di mana delta S merupakan perbedaan lintasan, S2 adalah lintasan cahaya kedua, dan S1 merupakan lintasan cahaya satu nih. Dari pola gelombang yang terjadi di sini, kita bisa prediksi bahwa interferensi destruktif dapat terjadi kalau bentuknya tuh kayak gini nih. Di mana sinar pertama dia memiliki fase kayak gini. Kemudian sinar kedua memiliki fase kayak gini nih. Pada jarak delta S sama dengan 0, maka paduan gelombang yang terjadi yaitu saling melemahkan. Karena yang satu ke bawah, yang satu ke atas gitu ya, berlawanan nih. Kalau berlawanan, berarti dia saling melemahkan. Alhasil, bentuk gelombang itu bakal lebih kecil. Atau yang terjadi adalah pola gelapnya nih. Nah, pola destruktif ini nggak cuma pada jarak delta sama dengan 0 aja. Tapi setara dengan delta S sama dengan panjang gelombangnya, 2 kali panjang gelombang, dan seterusnya. Dari pola ini kita bisa tuliskan secara matematis, yaitu delta S sama dengan M dikalikan lambda, di mana M bisa bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu bilangan integer. Pun kalau misalnya kita pengen tahu pola interferensi konstruktifnya, kita bisa tuliskan nih, yaitu gelombang ini bakal ngalamin paduan konstruktif kalau seandainya fasenya sama nih, sama-sama gerak ke bawah. Dan dari sini kita bisa lihat nih, bahwa beda fasenya adalah yaitu setengah panjang gelombang. Atau juga kalau misalnya kita geser ke 3/2 panjang gelombang, sama gitu. Fasenya adalah ke bawah semua nih. Gitu. Pun pada saat delta sama dengan 5/2 lambda dan seterusnya. Sehingga pola yang terjadi merupakan pola interferensi konstruktif. Dari pola ini, kita bisa tulis secara matematis nilai dari delta S atau beda lintasannya untuk interferensi konstruktif yaitu 2M-1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Nah, setelah kita tahu pola dari interferensi destruktif, konstruktif gitu ya, berikutnya kita akan ngebahas nih terkait nilai dari delta S-nya sendiri tuh berapa sih? Pertama, kita akan tinjau nih perbedaan waktu tempuh gelombang dari titik A ke D dan dari titik A, B ke C gitu. Jadi, perbedaan waktu totalnya yaitu delta T total sama dengan waktu dari A, B ke C dikurangi dengan waktu dari A ke D. Di sini, waktu dari A, B ke C sama aja
Kayak 2 kali lipat waktu dari A ke B nggak sih? Ya kan? Berarti 2 TAB dikurangi dengan TAD. Nah, di sini nih, kita kan tahu ya, yang namanya kecepatan adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu. Berarti kalau kita pengen tahu waktunya adalah ya jarak tempuh dibagi dengan kecepatannya nih. Alhasil TAB sama dengan XAB dibagi dengan VAB. Dikurangi dengan SAD dibagi dengan VAD. VAB di sini merupakan kecepatan cahaya pada saat di medium ini nih. Sedangkan VAD merupakan kecepatan cahaya pada udara. Karena kita nggak tahu berapa nilai kecepatan cahaya pada medium ini, kita bisa gunain informasi terkait indeks biasnya nih. Di mana indeks bias yaitu adalah rasio antara kecepatan cahaya di udara dibagi dengan kecepatan cahaya di medium. Artinya kecepatan cahaya di medium yaitu nilainya adalah C dibagi dengan N, yaitu indeks biasnya. Persamaan 2 ini kalau kita substitusikan ke persamaan 1, maka diperoleh delta T total sama dengan 2NM dikali XAB dibagi dengan C dikurangi dengan 2NU dikali XAD dibagi dengan C. NM di sini merupakan indeks bias medium ya, dan NU merupakan indeks bias udaranya. Kemudian, kalau kita pengen ubah nih nilai waktu totalnya, terus kita hubungkan dengan jarak tempuh, berarti kayak gini nih, delta X total dibagi dengan kecepatan cahaya rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena di sini cahaya bergerak melalui 2 medium, yaitu medium udara dan juga medium sabunnya gitu. Buat tahu berapa nilai kecepatan rata-ratanya, yaitu ya kita bisa rata-ratakan aja nih. Kecepatan cahaya di medium VAB tambah kecepatan cahaya di udara yaitu C dibagi dengan 2. Karena kecepatan cahaya di medium itu hampir sama dengan kecepatan cahaya di ruang udara, maka nilai dari kecepatan rata-ratanya yaitu mendekati kecepatan cahaya pada ruang udara yaitu C. Sehingga kita bisa tuliskan nih yaitu delta X total dibagi dengan C sama dengan 2NM dikalikan dengan XAB dikurangi NU dikalikan SAD dibagi dengan C nih. Nilai C bisa kita coret. Kita simpan bersamaan 4. Berikutnya, kita pengen tahu nih, nilai dari XAB itu berapa sih? Dan XAD itu berapa gitu. Jadi gini, kalau kita pakai geometri, kita bisa uraikan dulu nih, yaitu segitiga kecil ini. Segitiga dari A ke B, di mana dari sini ke sini, lebarnya adalah D gitu ya. Kemudian, kita pengen tahu nih, jarak A ke B itu berapa? Di mana sudutnya adalah R. Kita bisa gunakan nih, faktor dari kosinus, yaitu cos R sama dengan sisi bawah yaitu D dibagi dengan AB nih. Berarti nilai dari AB-nya sama dengan D per cos R nggak sih? Kita simpan persamaan 5 nih. Kemudian kalau seandainya kita tinjau segitiga gede ini, di mana jarak dari E ke B itu kan lebar lapisan tipisnya ya. Kemudian kita pengen tahu nih hubungan antara panjang AE dengan D. Kita bisa pakai nilai tangen R-nya, yaitu AE atau sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. AE dibagi dengan D. Nilai AE-nya sama dengan D tangen R nih. Kita simpan persamaan 6. Berikutnya yaitu kita pengen tinjau nih segitiga dari ACD. Di mana jarak dari AC nilainya adalah 2 kali lipat jarak dari AE. Kemudian sudut apit antara ini gitu ya adalah sisaan nih dari 90 derajat dikurangi dengan I. Sehingga kalau kita gunakan nilai cos dari 90 minus I sama dengan apa nih? Yaitu sisi samping adalah AD dibagi dengan 2AE. Nilai dari cos 90 minus I itu setara dengan nilai dari sinus ini. Sama dengan AD dibagi dengan AE-nya adalah 2 dikalikan dengan D dikalikan dengan tan R ya. Berarti nilai dari AD-nya adalah 2 dikalikan dengan D dikali tangen R dikalikan dengan sinus ini. Kita simpan persamaan 7. Nah, dari penjelasan trigonometri ini, kalau kita masukkan ke persamaan 4, maka akan diperoleh yaitu delta S sama dengan 2NM dikalikan dengan XAB dikurangi NU dikali XAD. Nilainya yaitu 2 dikali N, XAB adalah D dibagi dengan cos R, minus indeks bias udara yaitu bernilai 1 kan, berarti 1 dikalikan dengan XAD yaitu 2D tangen R. Tangen R kita bisa uraikan menjadi sinus R dibagi dengan cos R dikalikan dengan sinus I. Nilai yang sama kita bisa kelompokkan yaitu 2D dibagi dengan cos R kurung muka N dikurangi sinus I dikalikan dengan sinus R. Kita simpan persamaan 8 nih. Nah, di sini kita pengen ubah nilai sinus I-nya. Gimana tuh cara ngubahnya? Jadi kita bisa pakai konsep hukum Snellius terkait pembiasan pada bagian pertama ini nih.
yaitu indeks bias udara dikalikan dengan sinus I sama dengan indeks bias medium dikalikan dengan sin R. Indeks bias udara bernilai 1 dikalikan dengan sinus I sama dengan indeks bias medium yaitu N dikalikan dengan sinus R. Berarti nilai dari sinus I-nya adalah N dikalikan dengan sinus R. Kita simpan persamaan 9 nih. Nah, persamaan 9 ini kalau kita masukkan ke persamaan 8 untuk menggantikan nilai sinus I, maka diperoleh nilai dari delta S-nya sama dengan apa? Yaitu 2D dibagi dengan cos R kurung buka N dikurangi N dikalikan sinus R dikalikan sinus R. Nilai N kita bisa kelompokkan nih. Jadinya 2ND dibagi cos R kurung buka nih. 1 dikurangi dengan sin kuadrat R. Nah, 1 dikurangi sin kuadrat R itu kan nilainya sama aja kayak cos kuadrat R ya. Nilai cos R bisa kita coret 1. Sehingga yang tersisa yaitu delta S sama dengan 2ND cos R. Oke, kita udah tahu nih nilai dari beda lintasannya yaitu 2ND cos R. Kalau kita kaitkan terkait interferensi konstruktif maupun destruktif, kita bisa tuliskan bahwa untuk interferensi konstruktif yaitu 2ND cos R sama dengan 2 dikali M-1 dibagi 2 dikalikan dengan lambda. Sedangkan untuk interferensi destruktif yaitu 2ND cos R sama dengan M dikalikan dengan lambda. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Sebuah gelembung sabun memiliki indeks bias yaitu 1,33 dengan ketebalan yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 6 meter. Jika gelembung tersebut disinari cahaya dengan panjang gelombang 9 dikali 10 pangkat minus 9 meter, pertanyaannya adalah berapakah sudut yang terbentuk untuk pola gelap pertama? Oke, diketahui bahwa indeks bias gelembungnya yaitu 1,33. Kemudian panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 9 dikali 10 pangkat minus 9 meter nih. Dan ketebalan lapisannya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian nilai dari orde yang kita hitung yaitu orde terang pertama. Artinya nilai M-nya sama dengan 1. Dan yang ditanya yaitu berapa sih sudut biasnya? Ya kita simbolkan dengan R. Jadi kalau kita jawab nilainya yaitu apa nih? Yaitu 2ND cos R sama dengan M dikalikan dengan lambda. Kita bisa masukkan nilainya nih, yaitu 2 dikali 1,33 dikali 1 dikali 10 pangkat minus 6 dikali cos R sama dengan nilai M-nya kan 1 ya. 1 dikali 9 dikali 10 pangkat minus 9. Berarti nilai dari cos R-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 2,66 dikali 10 pangkat minus 6. Nilainya yaitu sekitar 3,38 dikali 10 pangkat minus 3 gitu. Nilai ini sangat kecil, mendekati angka 0 gitu ya. Kalau kita arkuskan dengan cos untuk nilai 3,38 dikali 10 pangkat minus 3, nilai sudutnya yaitu sekitar 89,9. Artinya sudutnya itu mendekati 90 derajat gitu ya, terhadap garis normalnya nih. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait interferensi pada lapisan tipis. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!